Hai anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada pertemuan yang keempat di hari ini. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pola barisan bilangan. Dan kalian sudah belajar 6 pola barisan bilangan yang khusus, di mana ke-6 pola bilangan itu memiliki aturan-aturan atau memiliki rumus yang berbeda-beda. Mereka memiliki rumus masing-masing ya. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba melatih kemampuan kalian dalam mengenali pola barisan. Karena setelah ini, Ibu akan kasih beberapa latihan yang namanya adalah latihan pemantapan pertama. Kalian akan berlatih supaya kita bersama bisa tahu sejauh mana kalian punya pemahaman tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1, 2, dan 3. Ini akan Ibu ambil nilai sebagai nilai harian ya. Oke. Kalian perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukanlah 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Yang pertama, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Yang kedua, 3, 6, 12, dan seterusnya. Yang ketiga, 18, 15, 12, 9, dan seterusnya. Yang keempat, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Oke, untuk memahaminya, kalian perhatikan penyelesaiannya ya. Cara menyelesaikan contoh soal pertama. Oke, jika kalian melihat barisan bilangan 6, 10, 14, 18, apa yang terpikirkan oleh kalian? Oke, ternyata Ibu yakin kalian pasti tahu. Oh, ini gampang, Bu. Ini tinggal kita tambah-tambahin 4, Ibu. Oh ya? Coba kita buktikan. Nah, ternyata benar ya. Kita tinggal tambah 4 saja. Dari 6 ke 10, itu kita tambah 4. Dari 10 ke 14, tambah 4 juga. Dari 14 ke 18, itu juga bertambah 4. Nah, betul ya. Jadi ini polanya adalah ditambah 4. Sehingga, kalau sudah tahu polanya, kita sudah bisa tahu jawabannya. Jawaban berikutnya adalah 18 tambah 4, 22. 22 tambah 4, berapa? 26. 26 tambah 4 lagi menjadi 30. Itulah jawabannya. Nah, kayak gitu ya. Kalau kalian sudah tahu, langsung kalian tambah 4. Langsung kalian tinggal tambah-tambah 4 saja. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 itu kayak gimana? Nah, kalau kalian lihat, nomor 2, barisannya itu apa? Barisannya adalah 3, 6, 12. Ya kan? Oke, kita coba. Ibu akan bacakan apa yang terpikirkan oleh kalian. Jika kalian mencoba menambahkan sebuah angka, maka kalian akan memperoleh angka yang berbeda-beda, dan itu bukan jawaban yang tepat. Maksudnya bagaimana Ibu Guru? Angka yang beda-beda. Nah, perhatikan ini. Kalau dari 3 ke 6, kan kita tambah 3. 6 ke 12, tambah 6. Nah, tidak boleh pertambahannya tuh beda. Yang satunya tambah 3, yang satunya tambah 6. Harus tambahannya sama kayak tadi, tambah 4, tambah 4. Kayak contoh yang pertama tadi yang ini, dari 6 ke 10 tambah 4.
Dari 10 ke 14 tambah 4. Ya kan? Jadi itu ditambah-tambah 4. Nah, tidak boleh seperti yang ini, yang nomor kedua. Masa tambahannya beda? Masa kita tambahkan 3, terus tambahkan 6? Tidak boleh. Berarti ini bukan tentang penjumlahan. Coba kita baca lagi. Selanjutnya. Karena tidak sama, maka kita coba operasi perkalian. Nah, ternyata aturan yang tepat adalah dikali 2. Coba kita cek. Apakah betul dikali 2? Oh iya Bu Guru, ternyata dikali 2. Dari 3 ke 6, itu kita kali 2. 3 kali 2 dapat 6. 6 kali 2 dapat 12. Nah, ini kan sama, angkanya kali 2 kali 2. Kalau angkanya sama, berarti ini betul jawabannya. Nah, berarti angka selanjutnya apa? Tinggal 12 ini, nanti kita kali 2. 12 kali 2 dapat berapa? 24. Nah, jadi di sini nanti 24. Terus 24 kali 2 lagi dapatnya 48. Nah, 48 dikalikan 2 lagi menjadi 96. Gitu. Jadi jawabannya coba kita lihat di bawah. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah 24, 48, dan 96. Gitu ya. Oke, lanjut soal ketiga. Selanjutnya, barisan 18, 15, 12, 9. Nah, setelah diperhatikan, aturannya bukan tentang penjumlahan maupun perkalian. Kenapa ya? Karena kan 18 ke 15 itu dia berkurang. 15 ke 12 juga berkurang. Nah, berarti ini aturan pengurangan. Pengurangan berapa? Kalau kalian lihat berarti dikurang 3 kan? Betul tidak? Oke, kita lihat. 18 ke 15 kurang 3. 15 ke 12 berkurang 3. 12 ke 9 juga berkurang 3. Sehingga jawaban selanjutnya 9 kurang 3 dapat 6. 6 kurang 3 lagi 3. 3 kurang 3 jadinya 0. Jadi jawabannya adalah 6, 3, 0. Coba kita lihat ya jawabannya. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah 6, 3, 0. Gitu. Jadi, kalian bisa coba penjumlahan atau perkalian atau pengurangan. Bahkan mungkin ada juga yang pembagian. Seperti itu. Paham? Oke, kalau paham, sekarang kita lihat di contoh soal kedua. Nah, kalau kalian lihat contoh soal kedua, ini tentang pola istimewa. Pola barisan istimewa. Karena ada gambar begini kan sudah kita pelajari ya di pertemuan lalu. Ya kan? Masih ingat ini pola apa yang pertama? Ayo, ini pola apa? Ini pola apa? Barisan bilangan ganjil. Yang kedua, kalau yang kedua apa? Persegi panjang. Dan yang terakhir sudah pasti namanya segitiga. Nah, kalau pola barisan istimewa, pasti ada rumusnya. Nah, nanti kita kerja pakai rumus. Oke. Nomor 1, tentukan jumlah lingkaran pada pola ke-9 dan 12. Kalau kedua, jumlah lingkaran pada pola ke-8 dan 11. Dan nomor 3, tentukan jumlah lingkaran pada pola ke-7 dan 13. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu, yaitu pola barisan bilangan ganjil ya. Ini pola barisan bilangan ganjil. Jadi kalian hafal dia punya gambar. Kalau ada soal, langsung ingat rumusnya. Kalau pola barisan ganjil itu rumusnya apa? Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Ibu bacakan ya, kalian ikuti di HP kalian. Oke, apakah kalian
Masih ingat pola ini? Ya benar, itu ialah barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil disebut barisan istimewa karena memiliki rumus khusus. Masih ingatkah rumusnya? Nah, kalau kalian sudah lupa ini, Ibu ada kasih rumusnya. N tambah dalam kurung N kurang 1 atau 2N kurang 1. Nah, ini sama saja. Ibu akan kerjakan pakai rumus yang ini. 2N kurang 1 ya. Ini sama saja nanti hasilnya, tapi Ibu akan gunakan 2N kurang 1. Oke, kalian. Nah, ayo kita mencari pola ke-9 dan 12 menggunakan rumus tersebut. Karena pertanyaannya tadi carikan jumlah lingkaran pada pola ke-9 dan 12 ya. Oke, pola ke-9. Kalau pakai rumusnya, ini kan rumus segitiga. Rumus apa? Ini kan barisan bilangan ganjil, jadi pakai rumusnya ganjil. Nanti kalau segitiga berarti pakai rumusnya segitiga. Jangan gabung-gabung, jangan salah-salah ambil rumus ya. Nah, sekarang rumus untuk barisan bilangan ganjil yaitu 2N kurang 1. Sehingga di sini pola ke-9 yaitu 2N kurang 1. Lalu kalian perhatikan ternyata di sini 2N kurang 1 sama dengan 2 kali 9 kurang 1. Kenapa? Jadi N-nya kita ganti dengan pola yang ditanya. Kalau yang ditanya 9, berarti N-nya kita ganti dengan 9. Nanti kalau yang ditanya pola 12, berarti ini kita ganti dengan 12. Ini juga. Gitu ya. Jadi tergantung pertanyaannya. Nah, Ibu ulang. Kan ini bilangan ganjil, berarti rumusnya 2N kurang 1. Nah, karena yang ditanya adalah pola ke-9, jadi N-nya kita ganti dengan 9. Jadi 2N, berarti 2 tetap tulis 2. Ya, terus N-nya 9. Jadi 2 tulis tetap 2. Terus N-nya kan 2N ya. Jadi N-nya ganti dengan 9. Berarti 2 dikali 9. Terus kurang 1. Kurang satunya tetap. Jadi kurang satunya tetap ya. Ibu ulang. 2N kurang 1. 2-nya tetap, N-nya ganti dengan 9, lalu kurang satunya juga tetap. Nah, sekarang 2 kali 9. 2 kali 9 itu 18. 18 kurang 1 jadi 17. Jadi jawabannya adalah 17. Oke, lanjut yang pola ke-12. Kayak tadi lagi. 2N kurang 1. 2-nya tetap. Ya kan? Terus N-nya ganti dengan 12 karena yang ditanya itu pola ke-12. Terus kurang 1 tetap karena rumusnya kurang 1. Sehingga dikali 2 kali 12, 24. 24 kurang 1, 23. Nah, jadi ini harus 2 ya. Karena rumusnya 2. Kalau rumusnya 5, kalau ini 5N, berarti pakai 5. 5 kali. Gitu. Jadi jawabannya berapa, Bu Guru? 2 kali 12, 24, 24 kurang 1, 23. Jadi jawabannya pola ke-9 itu 17, pola ke-12 itu 23. Oke, lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua tadi persegi panjang ya. Nah, barisan selanjutnya ialah pola barisan persegi panjang. Nah, persegi panjang rumusnya apa? Persegi panjang juga memiliki rumus khusus. Rumusnya apa? Kalau kalian lupa, Ibu sudah mengingatkannya di sini. Rumusnya adalah N dikali N tambah 1. N dikali N tambah 1. Oke, Ibu akan jelaskan lagi cara pengerjaannya. Kalian perhatikan yang ditanyakan pola ke-8 dan pola ke-11 ya. Nomor 2. Jadi, kalian lihat kayak tadi. Rumusnya kan N dikali N tambah 1. Kalau yang tadi kan 2N kurang 1. Kalau ini rumusnya beda lagi. N dikali N tambah 1. Nah, N itu pola yang ditanya. Ingat ya, N itu pola yang ditanya.
Karena yang ditanya pola ke-8 berarti nanti N-nya kita ganti dengan 8. Nah ini kalian lihat, N ini kita ganti dengan 8. Nah N-nya kan ada 2 di rumus ini Bu Guru, berarti N yang 1 juga ganti dengan 8. Makanya di sebelah sini 8-nya ada 2. Gitu. Ibu ulang, jadi N kali N tambah 1. Jadi N yang pertama kita taruh angka 8. Terus sekali buka kurung, kan N tambah 1. Berarti N yang kedua kita ganti juga 8, baru tambah 1. Gitu. Kalau rumusnya kayak tadi kurang 1, berarti kita kurang 1. Kalau rumusnya tambah 1, tambah 1. Jangan diganti-ganti ya. Masing-masing pola rumusnya beda. Udah, jadi kita hitung yang dalam kurung 8 tambah 1 itu 9. Sehingga 8 kali 9 adalah 72. Gitu. Oke, coba lanjut. Yang pola ke-11. Nah, pola ke-11. Kalau polanya pola ke-11 berarti N-nya 11. Nah, berarti N yang pertama kita ganti 11. N yang kedua juga kita ganti dengan 11. Nih. Nah, gitu. Kalau rumus yang pertama yang ini, N-nya cuma 1. Jadi gantinya 1 kali saja. Ini N-nya ada 2. N di luar kurung dengan N di dalam kurung. Gitu ya. Nah, coba. Jadi, N yang pertama ini 11, yang di dalam kurung 11. Oke, kita tambahkan yang dalam kurung dulu. 11 tambah 1, 12. Jadinya 11 kali 12, kalau kalian hitung nanti jawabannya adalah 132. Jadi sudah terjawab, pola ke-8 72, pola ke-11 itu 132. Oke, sekarang lanjut di soal terakhir. Soal terakhir tuh gambarnya pola segitiga. Nih. Nah, pola segitiga juga punya rumus khusus. Kalau kalian lupa rumusnya, kalian sudah catat kan di buku? Nah, rumus-rumus itu harus dihafal ya. Nih, rumusnya sudah Ibu tulis ini. Rumus pola bilangan segitiga. Nih, 1/2 N, buka kurung, N tambah 1. Nah, 1/2 tuh artinya nanti kalian bagi 2 ya. Jadi kita kalikan baru kita bagi 2. Oke, perhatikan contohnya. Penjelasannya. Kita mau cari pola ke-7 dan pola ke-12. Sehingga pola ke-7 berarti kalau pola ke-7 berarti N-nya 7 ya. Nah, di sini N-nya ada berapa? N-nya ada 2. Jadi 7-nya kita juga di sini ada 2. 7 yang ini dan 7 yang di dalam kurung. Gitu. Oke, Ibu lanjut. Jadi 1/2 tetap. N yang ini kita ganti dengan 7. Terus N yang satunya juga yang ini, yang dalam kurung kita ganti 7. Terus tambah satunya tetap, tidak boleh ganti dengan tambah 5, tambah 6, tidak boleh ya. Sesuai rumus. Terus apa yang harus kita lakukan? Tambahkan dulu yang di dalam kurung. 7 tambah 1 itu 8. Jadi di sini tulisnya 8. Setelah itu apa yang dilakukan Ibu Guru? Setelah ditambah, yang dalam kurungnya sudah ditambah, ya sudah jadinya kita kali. 7 kali 8 dapatnya 56. Lalu 1/2 kali 56 itu artinya 56 bagi 2. 56 kita bagi 2. 56 bagi 2 itu dapatnya adalah 28. Gitu. Nah, pola ke-13. Berarti, sekarang pola ke-13 ya. Kalau kita mau cari pola ke-13, berarti N-nya 13. Nah, kayak tadi lagi. 1/2 tetap 1/2. N yang pertama ganti 13. N yang dalam kurung juga ganti dengan 13. Lalu, yang tambah 1 dalam kurung tetap tambah 1. Tidak boleh ganti dengan tambah yang lain ya. Oke, kayak tadi sama. Dalam kurung dulu kita tambahkan 13 tambah 1 jadi 14. Lalu 14 itu kita kalikan dengan 13.
menggunakan perkalian bersusun, nanti kalian dapatnya jawabannya 182. Terakhir, 182 ini kita bagi dengan 2. Jadi 182 kita bagi dengan 2. Pakai pembagian bersusun, nanti jawabannya adalah 91. Jadi jawabannya adalah 28 dan 91. Ya, begitu ya. Jadi ingat, masing-masing pola bilangan yang khusus itu ada rumusnya. Pola bilangan khusus itu yang ada gambar-gambarnya. Segitiga, persegi, persegi panjang, bilangan ganjil, bilangan genap, kayak gitu ya. Fibonacci. Oke, nah seperti biasa, setelah ibu menjelaskan, kalian lakukan, kalian punya tugas ya. Tugas kali ini adalah tugas istimewa karena nilainya akan ibu nilainya akan ibu ambil sebagai nilai harian. Ini nilainya penting. Oke, di sini ada 8 soal. 5 soal yang pertama ini tidak pakai rumus. Ini tinggal kalian hitung. Ini cari 3 bilangan selanjutnya. Ini kayak contoh yang pertama. Kalian cari ini kurang kah, tambah kah, kali kah, bagi. Tambah-tambah berapa, kurang-kurang berapa. Kalau kalian sudah tahu, langsung tulis saja dia punya jawaban. Tidak usah pakai cara-cara toh. Kalau kalian bisa tahu jawabannya, langsung tulis. Oh, ini misalnya ini tambah 10, berarti langsung tambah 10 berapa, tambah 10 berapa. Nah, tapi nomor 6, 7, dan 8 yang ini adalah bilangan istimewa. Berarti kita harus mengerjakan menggunakan rumus. Yang penting kalian tahu nomor 6 itu dia apa? Pola barisan apa? Segitiga kah? Genap kah? Ganjil kah? Persegi panjang atau persegi atau yang lain-lain. Gitu ya. Nanti lihat di catatan. Kalau misalnya dia ini persegi panjang, pakai rumusnya persegi panjang. Kalau misalnya nomor 7 itu misalnya ganjil, pakai rumusnya ganjil. Kalau nomor 8 itu misalnya segitiga, pakai rumusnya segitiga. Gitu. Oke? Kalian kerjakan di rumah, di buku catatan. Kalian latihan, kerjakan di rumah. Kalau sudah, tinggal kirim ke ibu ya. Oke, sampai semangat belajar di rumah. Ibu tunggu jawaban kalian. Dadah.